Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu di bulan yang sama teman-teman, ada pertandingan lawan Verona, berakhir imbang, kita kebobolan di menit 89 ya, skor penyeimbang dari Verona. Ketika kebobolan di menit 89, reaksi dari Mazzarri adalah menarik Icardi di menit 93. Gara-gara kekalahan tersebut, keesok harinya Mazzarri dipecat. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua mau lanjutin sebuah topik yang udah lama banget gak gua bawain lagi. Terakhir kali di Mei 2023, yaitu tentang momen-momen menarik di Banter Era. Sejauh ini gue udah bikin 3 episode ya, momen Banter Era di 2011, 2012, dan 2013. Nah hari ini gue mau cerewetin momen menarik di Banter Era tahun 2014. Teman-teman tahu ya arti Banter Era? Banter Era itu adalah sebuah periode yang konyol, yang penuh dengan olok-olok, periode jelek lah pokoknya. Nah untuk Inter, Banter Era itu setelah periode kita treble winners tuh. Setelah kita mencapai puncak kejayaan, tiba-tiba ambruk banget sampai dengan kita akhirnya bisa mendapatkan Scudetto lagi di era Conte. Nah di antara momen itulah disebut Banter Era bagi Inter. Oke, kita langsung aja di tahun 2014 bulan Januari teman-teman. Ada momen pertukaran pemain antara Vucinic dan Guarin. Wah, saat itu heboh banget. Para Interisti ngedemo markas Inter ya. Mereka menolak kepindahan Guarin. Akhirnya bener-bener batal. Yang kocak teman-teman itu beredar luas di media-media ya. Vucinic udah mengemas barang, udah ngebersihin locker roomnya dia, kemudian udah salam-salaman perpisahan dengan teman-teman lainnya. Di hari yang sama dia mendapatkan fakta bahwa tidak jadi pindah. Aduh, kocak banget sumpah. Dan di bulan yang sama teman-teman, Januari 2014, ini Erick Thohir demi menenangkan para fans Inter ya, akhirnya panik buying membeli Hernanes dari Lazio dengan harga 20 juta. Akan tetapi plot twistnya adalah selama bulan Januari 2014 kita tidak pernah menang satu pertandingan pun. Ini 3 kali kalah dan 2 kali seri, plus kita tersingkir dari Coppa Italia setelah ditundukkan Udinese. Aduh, gila gimana nggak disebut Banter Era. Sebegitunya banget nasib kita. Dari bulan Januari kita lompat ke bulan Maret, ada hasil yang tidak kalah memalukan. Ya cuma seri sih, tapi ini serinya dari Livorno. Kita unggul terlebih dahulu 2-0, lalu Livorno bangkit dan menyamakan kedudukan, hasil imbang 2 sama. Yang bikin menyebalkan adalah yang menahan imbang kita itu Livorno ujung-ujungnya terdegradasi teman-teman. Jadi kita itu memang sebetulnya punya bakat, punya penyakit sejak dulu ya, selalu kesulitan menghadapi tim-tim kecil. Lalu setelah bulan Maret, di bulan berikutnya ya, bulan April ada 2 kejadian menarik teman-teman. Kejadian yang pertama adalah Inter akhirnya mendapatkan tendangan penalti setelah 31 partai, 31 pekan tidak ada penalti sama sekali. Saat itu kita sedang menghadapi Bolonya teman-teman. Yang mengeksekusi penalti adalah Diego Milito dan gagal. Pertandingan berakhir imbang 2 sama. Dan karena kegagalan penalti tersebut teman-teman, hikmahnya adalah tidak ada satu pihak pun di Inter, baik manajemen, pelatih, pemain, bahkan fans yang mengeluhkan ke wasit ya. Kenapa kok Inter tidak pernah mendapatkan penalti? Kenapa Inter dianaktirikan? Waktu itu narasinya begitu teman-teman, kita merasa teraniaya. Giliran mendapatkan penalti di Giornata 31 gagal. Lalu momen menarik yang kedua di bulan April 2014 adalah Maxi Lopez menolak berjabat tangan dengan Icardi ya di pertandingan Derby della Wanda. Wah, waktu itu Inter bertemu dengan Sampdoria. Pas giliran salam-salaman, Icardi papasan sama Maxi Lopez. Maxi Lopez nggak mau salaman ya sama Icardi. Di pertandingan tersebut, Icardi mencetak 2 gol dan Maxi Lopez gagal penalti. Aduh, nasib kasihan banget Maxi Lopez. Di pertandingan tersebut ada pemain Sampdoria namanya Costa. Wah, dia sangat sebel sama Icardi sampai ngomong fuck you pussy ke Icardi. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih.
Lanjut yang berikutnya ke bulan Mei teman-teman. Wah, ini momen menyedihkan banget. Mazzarri menolak memberikan kesempatan untuk Javier Zanetti memainkan laga Derby della Madonnina terakhirnya. Karena di era Mazzarri kan itu Zanetti udah sering cedera ya menjelang pensiun. Di musim terakhirnya, di derby terakhirnya, Mazzarri menolak memainkan Javier Zanetti. Dan saat itu Mazzarri malah memberikan kesempatan bermain untuk Alvarez. Sumpah nyebelin banget Mazzarri. Awas aja nanti ketemu di Supercopa harus kita bantai. Lalu momen menarik lainnya ada di bulan Juni 2014 teman-teman. Saat itu kita sedang mengincar salah satu bakat muda di Inggris namanya Tom Ince. Kita ditolak. Erick Thohir berang banget ya, marah banget. Dia sampai mengeluarkan pernyataan begini. Mereka yang menolak kami sekarang akan memohon untuk bergabung di Inter di masa yang akan datang. Yang nyebelin ya teman-teman, setelah menolak Inter, si Tom Ince bulan berikutnya malah bergabung ke Derby County. Jadi memang harga diri kita saat itu bahkan kalah dari Derby County coba. Lalu momen menarik berikutnya ada di bulan Juli 2014. Saat itu Inter mendatangkan bek kiri bernama Dodo dengan status pinjaman dan opsi penebusan 7,8 juta. Setelah pembelian tersebut, Ausilio merasa di atas angin banget, merasa menjadi orang paling hebat sedunia. Karena di debutnya, Dodo mencetak 1 gol teman-teman. Setelah gol tersebut, pertandingan berikutnya, Dodo anyep banget. Dan epicnya adalah Ausilio kesulitan mencari pembeli Dodo untuk 2 musim berikutnya. Gak ada yang mau. Ini nasibnya Dodo tuh persis kayak Dalbert kalau gue lihat-lihat. Ekspektasi kita tinggi, ujung-ujungnya ngejualnya susah banget. Lalu dari bulan Juli berikutnya lompatnya cukup jauh nih. Ke bulan September 2014 teman-teman, ada pemain Cagliari namanya Ekdal, main luar biasa di San Siro, mencetak hat-trick di babak pertama. Gila banget. Nah, letak menyebalkannya adalah teman-teman, itu adalah kemenangan pertama Cagliari. Dan setelah hat-trick tersebut, Ekdal juga tampil buruk sepanjang musim. Dan di akhir musim, Cagliari terdegradasi teman-teman. Jadi kita ini memang penyakitnya kalah dari tim-tim kecil. Oh ya, di pertandingan tersebut Nagatomo kena kartu merah di menit 30. Yang berikutnya di bulan November 2014 teman-teman, lagi-lagi kita kena tampar tim kecil. Kali ini dari Parma, yang sepanjang musim tampil buruk, finishnya di peringkat 20, kena degradasi. Kemudian mereka cuma mengemas 2 kemenangan sepanjang musim. Tetapi 1 dari 2 kemenangan mereka diperoleh dari Inter. Bintang mereka adalah De Segri, mencetak 2 gol ke gawang Inter. Yang bikin nyebelin adalah setelah menang dari Inter, di partai berikutnya mereka dibantai Juve 6-0. Ada apa sih teman-teman, Inter kok bisa kayak gitu ya parahnya ya. Lalu di bulan yang sama teman-teman, ada pertandingan lawan Verona, berakhir imbang, kita kebobolan di menit 89 ya, skor penyeimbang dari Verona. Ketika kebobolan di menit 89, reaksi dari Mazzarri adalah menarik Icardi di menit 93. Gara-gara kekalahan tersebut, keesok harinya Mazzarri dipecat. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan di kolom komentar momen-momen banter era 2014 yang teman-teman ingat. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.